Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni Sistem Informasi Manajemen Klinik berbasis web. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bantu subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video terbaru lainnya. Baik, jadi di video kali ini saya akan mendemokan sebuah sistem informasi manajemen klinik berbasis web. Kita langsung saja untuk demonya, kita langsung demo di web browsernya ya. Oke, kita kopikan linknya. Oke, kemudian akan tampil halaman login. Di halaman login ini kita akan diminta untuk menginputkan email dan passwordnya ya. Kita inputkan email dan passwordnya. Oke. Nah, setelah email dan passwordnya terinput dengan benar, maka akan muncul halaman dashboard seperti ini ya. Di halaman ini ada beberapa informasi. Pertama ada jumlah transaksi ya, transaksi rekam medis, kemudian ada jumlah dokter, kemudian ada jumlah dari jenis obat yang tersedia, kemudian ada jumlah pasien yang sudah terdaftar ya. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada statistik, ada sebuah grafik ya. Ini statistik kunjungan klinik ya, atau grafik yang menggambarkan mengenai jumlah kunjungan pada klinik tersebut. Next, berikutnya di bagian sebelah kiri ada beberapa menu ya. Pertama, menu dashboard itu sendiri ya, ini. Kemudian ada data master. Di data master ini ada beberapa sub menu. Pertama ada master poly ya. Master poly di sini. Nah, di master poly ini ada poly yang tersedia. Kita bisa hapus, kita bisa edit, juga bisa kita tambahkan ya. Misalnya kita tambahkan ya kode poly ya. Oke, kode polinya kita akan mengacu kode polinya seperti ini ya. Ini poli 001, kita tambahkan kode poli 005 misalnya ya. Keterangan misalnya poli mata, kita simpan ya. Nah, kan otomatis ada notif bahwa data poli yang baru sudah berhasil tersimpan. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini data poli baru sudah berhasil tersimpan ya. Kemudian ada master dokter, ini sama ya. Ini kita bisa menambahkan data dokter baru. Kita juga bisa mengedit dan menghapus dokter yang sudah tidak aktif ya, misalnya. Kita bisa hapus misalnya dokter ini ya. Kita hapus ini. Ya, hapus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada master tindakan ya. Di master tindakan ini ada data mengenai list tindakan seperti ini ya, sunat counter, manual, kemudian ada jahitan dan lain sebagainya. Kemudian ada master diagnosa ya. Di sini berisi mengenai daftar diagnosa ya. Ini bisa kita edit, bisa kita hapus, juga bisa kita tambahkan ya. Next, berikutnya ada master administrasi. Di master administrasi ini kita bisa tambahkan ya mengenai administrasi pendaftaran ya, baik pendaftaran pasien lama, pasien baru, maupun pendaftaran tindakan dan lain sebagainya. Next, berikutnya di master penunjang ya. Di master penunjang ini berisi list atau daftar penunjang seperti hematologi rutin ya, harganya, kemudian harga jualnya dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini ada master supplier ya. Master supplier ini berisi data supplier atau pemasok dari peralatan kesehatan maupun dari obat-obatan ya.
Kemudian berikutnya di sini ada master obat ya, ada master obat. Di sini berisi mengenai informasi daftar obat yang meliputi kode obat, nama obat, satuan, tipe, kemudian harga modal atau harga belinya ya, kemudian harga jual, kemudian ada jumlah, kemudian ada tanggal dari kadaluarsa obat tersebut. Nah, di sini bisa kita edit, bisa kita hapus, juga bisa kita tambahkan ya. Misalnya ini bisa kita edit ya, jumlahnya ini stoknya sudah habis ya. Nah, ini bisa kita pilih suppliernya misalnya ya. Nah, tipe obat ini obatnya paten atau generik, satuannya juga bisa kita ubah, apakah berupa botol, kapsul maupun yang lainnya. Kita update. Nah, ini sudah berhasil kita update. Next, berikutnya di master ruangan atau kamar ya. Di sini berisi daftar nama ruangan yang meliputi kode nama kamar atau ruangan, kelasnya, kemudian tarif dari ruangan tersebut yang dihitung berdasarkan per hari ya. Next, berikutnya ada menu pasien ya. Menu pasien ini bisa kita tambahkan ya. Menu pasien bisa kita tambahkan. Ini nanti kita inputkan nomor KTP, nama pasien, nomor BPJS jika ada, jenis kelamin laki-laki atau perempuan ya, kemudian pilih golongan darah, tanggal lahir, kemudian kita bisa upload foto jika ada ya, kemudian tempat lahir, kemudian status pernikahan, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi, ada kolom pekerjaan, alamat lengkap, kemudian ada alamat berdasarkan provinsi, kabupaten ya, misalnya provinsi Jawa Tengah, kabupatennya akan otomatis terpilih ya. Jika provinsi yang dipilih Jawa Tengah, maka kabupatennya akan otomatis menampilkan kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Begitu juga dengan kecamatan ya, misalnya kita cari Kabupaten Brebes misalnya, maka kecamatan yang tampil adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes ya, misalnya. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kita simpan. Next, berikutnya di menu pendaftaran rawat jalan, di sini bisa kita tambahkan ya untuk operasi rawat jalan ya. Ini bisa kita edit, kita hapus, bisa kita cetak form daftarnya ya, seperti ini ya, form daftarnya. Nah, kemudian ini bisa juga kita tambahkan ya, bisa kita tambahkan seperti ini dengan menginputkan nomor rekam medis, kemudian tipe dari pasien ya, kemudian tanggalnya kapan, jamnya jam berapa ya, kemudian tipe dari vaskesnya atau fasilitas kesehatannya apakah umum atau BPJS dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pemeriksaan rawat jalan ya. Di menu pemeriksaan rawat jalan ini berisi informasi mengenai pemeriksaan rawat jalan ya. Di sini berisi nomor pendaftaran, kemudian nomor rekam medis, nama pasien, tipe vaskesnya, kemudian keluhannya apa, jam dan tanggalnya, kemudian masuknya poli mana, kemudian dokternya siapa. Di sini ada aksinya ya, diagnosa, tindakan, penunjang obat dan lain sebagainya. Kemudian ada pendaftaran rawat inap ya, pendaftaran rawat inap. Ini hampir sama seperti rawat jalan, hanya saja di sini ada beberapa tambahan ya. Misalnya di sini ada kolom apakah sudah pulang atau belum ya. Kemudian pemeriksaan rawat inap ya, sama ya. Di sini berisi nomor pendaftaran, nomor rekam medis, nama pasien, kemudian tipe vaskesnya, umum atau BPJS, kemudian keluhan utamanya apa, kemudian tanggal dan jam masuknya, kemudian ruang atau kamarnya, kemudian di sini ada
kolom apakah pasien tersebut sudah pulang atau belum ya. Kemudian kolom dari nama dokter yang menangani ya. Kemudian di sini ada aksinya, diagnosa, kemudian tindakan, penunjang obat dan lain sebagainya. Di menu berikutnya ada menu billing ya. Di menu billing di sini untuk menu pembayaran ya, yang berisi nomor pendaftaran, nomor rekam medis, nama pasien, tipe vaskes, kemudian keluhan utama, tanggal dan jam, poli atau kamarnya, kemudian nama dokter yang menangani, kemudian jumlah dari pembayaran yang harus dibayarkan ya. Kemudian ada aksinya. Di sini ada informasi sudah dibayar ya. Jika belum dibayar maka di sini akan tertulis belum terbayar. Nah, ini bisa kita lihat billingnya ya seperti ini ya. Nah, billingnya ini berisi informasi rincian biayanya ya. Biayanya seperti ini totalnya. Kemudian rinciannya seperti ini ya, ada administrasi, kemudian ekstraksi dan lain sebagainya. Berikutnya di bagian ini ada menu apotek ya, pembelian obat. Di sini kita bisa beli ya. Kemudian penjualan obat. Kemudian ada mutasi obat ya. Kemudian ada stok opname. Nah, seperti itu. Next berikutnya di bagian selanjutnya ada menu laporan ya. Menu laporan ini berisi histori pembelian obat, kemudian riwayat penjualan obat, riwayat mutasi obat, riwayat stok opnam, ada kartu stok obat, laporan kunjungan harian, ada laporan pendapatan dokter, kemudian ada laporan pendapatan obat dan pendapatan penunjang. Nah, kemudian yang terakhir ada kelola user atau manajemen user ya. Di sini bisa kita tambahkan ya user yang bisa mengakses sistem ini. Bisa tambahkan kasir, petugas, dan lain sebagainya ya. Baik, mungkin itu saja untuk demo sederhana mengenai sistem informasi manajemen klinik berbasis web ya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi buat teman-teman yang ingin mengembangkan aplikasi atau sistem yang serupa. Baik, saya rasa untuk demo kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.